Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Mahfud Huda dari SMP Katolik Santa Maria Tulungagung, dan rekan saya Siti Asrova dari SD Negeri 2 Wajalor, Kabupaten Tulungagung. dan Kita Prasetyawati dari SDN 1 Tarangbaru, Tulungagung. kami Calon Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan ini tak lupa kami sampaikan ucapan ribuan terima kasih kepada Bapak Faisal Belahar selaku fasilitator dan Ibu Lili Pinarti sebagai pengajar praktek kelas 215 CGP Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung yang telah membimbing dan mendampingi kami sehingga kami masih bisa berproses dengan baik sampai hari ini. Bapak Ibu hebat yang berbahagia, mari kita bersama-sama menyaksikan demonstrasi coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa bertemu lagi di sesi kali ini. Kali ini kita akan mengadakan coaching supervisi akademik. Nah, di sini saya sebagai observer Mahfud Huda dan Bu Tita sebagai coachnya, Iya. dan Bu Asrofah sebagai coachinya. Ada 3 tahapan nantinya pada kegiatan kali ini. Yang pertama ada pra-observasi, yang kedua adalah saat observasi. Bu Tita sebagai coach nantinya akan mengadakan coaching dengan Bu Siti Asrofah, dan yang terakhir nanti akan ada kegiatan pasca observasi. Saya nanti akan bertanya kembali kepada Ibu Tita sebagai coachnya tentang pencapaian kegiatan coaching pada kali ini. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, sebagai langkah awal sebelum ada coaching dimulai, saya akan bertanya kepada mengajukan beberapa pertanyaan ya, membahas kegiatan pra coaching ini nanti dengan Ibu Tita sebagai coachnya. Begitu, Bu Tita, sudah siap nggih? Iya, siap, baik. Oke, Bu Tita, ini nanti jadi coaching ya. Coach. Maksudnya ada kegiatan coaching ini Oh tadi iya, ya. nanti akan Ya. ya. Oke, Bu Tita. Bu Tita, dalam sebuah coaching mungkin Bu Tita sudah paham nggih Iya. tentang kompetensi yang harus dimiliki atau yang harus muncul dalam sebuah coaching itu. Iya. Ya, kira-kira apa Bu Tita itu yang Iya, yang jelas saya nanti akan memakai coaching dengan alur tirta. oke. Kemudian dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama saya akan memfokuskan coach saya atau memberikan kesadaran penuh kepada coach saya. Kemudian yang kedua saya akan menyimak apa saja yang akan disampaikan oleh coach saya. Iya. Kemudian yang ketiga saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Seperti itu Pak Mahfud. Oke. Nah, dari itu tadi yang pertama tadi menggunakan alur theta Iya. gitu kan. Kemudian ada 3 kompetensi tadi kan. Iya. Kira-kira menurut Bu Tita ini nanti yang difokuskan, diprioritaskan dari 3 kompetensi itu tadi itu apa ya Bu Tita? Nanti saya akan mungkin lebih ke itu Pak, mencari apa tujuan dari pertanyaan berbobot tersebut. Jadi pertanyaan bagaimana mengajukan pertanyaan Pertanyaan berbobot berbobot, kepada ya, coach kepada yang itu coach. yang akan diprioritaskan hari Ya. ini. Oke, baik, bagus Bu Tita. Dan kira-kira nanti indikator capaiannya itu seperti apa? Iya. Kalau indikator ketercapaiannya itu nanti kalau coach saya atau Bu Asrofah itu sudah mencapai tujuan akhirnya atau bisa memberikan solusinya secara mandiri ya, bisa mencari Oke, solusi betul. sendiri seperti Iya, itu iya, Pak. Jadi nanti diharapkan dari coaching itu, Iya, dari akan coaching Bu memunculkan Siti ide Asrofah baru. itu dari mungkin ada permasalahan yang disampaikan Bu Siti ini, Bu Siti Asrofah bisa menemukan sendiri gitu. Iya. Oh gitu. Jadi itu
sebagai pemantiknya adalah pertanyaan yang berbobot. Iya, Begitu betul, kan? betul sekali. Oke, mudah-mudahan kegiatan coachingnya nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya, baik Pak. Oke. Semoga. Oke, saya tak mengamati ya. Sementara siap. nanti kami mengamati, kemudian nanti saya juga akan menilai gitu ya, sehingga nanti penilaian itu akan saya adakan umpan balik nanti setelah kegiatan Ya, baik, coaching. baik, siap. Silakan Bu dimulai. Iya. Baik, siap nih Bu Asrofa. Insya Allah Bu Tita. Nah, terima kasih Bu Asrofa. Saya mulai ya. Assalamualaikum Bu Asrofa. Waalaikumsalam Bu Tita. Bagaimana kabarnya siang hari ini Bu Asrofa? Agak sedikit galau Bu. Waduh, kenapa ini kok ada galau-galaunya? Kenapa Bu Asrofa hari ini kok kelihatannya agak galau gitu ya? Gini loh Bu Tita, ini kemarin itu kan ada anak-anak itu saya berikan soal matematika itu berupa soal cerita ya Bu ya. Iya. Soal cerita. Ini kok pemahaman anak tentang bacaan ini kok sangat lemah ya Bu ya. Oh Ini, iya. jadi anak itu tidak bisa memahami maksud dari bacaan itu tadi, dari soal cerita ini tadi. Iya, iya. Ini kira-kira apa ini ya Bu ya penyebabnya? Minat baca mereka. Kayaknya anak-anak ini kalau disuruh membaca itu kok males gitu loh Bu, kayak kelihatannya. Dan itu hampir semua loh Bu. Iya. Itu permasalahan yang sangat sering kita jumpai sebagai seorang guru ya kira-kira. Iya. Nah, dari permasalahan Bu Asrofa tadi yaitu kurangnya minat baca kepada anak ya. Iya. Nah, persiapan apa yang jenengan lakukan untuk mengatasi hal tersebut Bu Asrofa? Saya ini kok punya ide begini Bu. Saya menginginkan anak-anak itu bagaimana supaya mereka itu berminat atau minat bacanya itu bisa meningkat. Itu saya itu kok mau mengusulkan atau mau punya ide itu bagaimana misalkan nanti anak-anak itu sebelum masuk 15 menit sebelum masuk itu disediakan beraneka macam bacaan. Oh, bagus sekali ya. Itu beraneka macam bacaan di perpustakaan. Ya baik. Itu. Terus anak-anak nanti dalam waktu 15 menit itu wajib membaca, memilih salah satu buku yang disenangi, mungkin disenangi kadang anak-anak kan suka yang ada cerita, ada Iya, komik dan lain sebagainya. macam-macam, iya. Nah, setelah membaca itu saya punya ide itu anak-anak akan saya suruh menuliskan kembali dengan bahasanya sendiri Oh iya, bagus di sekali dalam ya. jurnal baca. Kira-kira bagaimana itu Bu? Bisa enggak ya itu saya laksanakan? Iya, kalau menurut pandangan saya kira-kira Bu Asrofa itu punya kemampuan untuk membuat atau mempersiapkan hal tersebut. Ya. Itu sangat bagus sekali kalau menurut saya itu nanti sangat membuat apa ya untuk bisa mengembangkan anak itu harus dengan beberapa tahap gitu loh. Iya. Nah, iya. untuk selanjutnya kira-kira Bu As ini ada enggak yang kiranya waktu melakukan itu ada yang dirasa kurang nyaman atau mungkin ada permasalahan yang lain saat melakukan persiapan tersebut? Kira-kira ada enggak? Ini kalau permasalahan yang saya hadapi mungkin jumlah buku bacaan yang ada di perpustakaan itu Bu. Iya. Itu sangat terbatas ya untuk saat ini. Jumlah bacaan yang ada di perpustakaan itu terbatas. Iya. Sehingga yaitu tadi anak-anak akan minat bacanya itu kurang bisa tersalurkan lah, bisa meningkat betul gitu. sekali. Nah, kira-kira dari permasalahan Bu Asrofa tadi yang bagaimana cara menumbuhkan minat anak, kemudian dengan buku yang terbatas, itu permasalahannya kisaran dari rentang 1 sampai rentang 10, dari yang paling sulit sampai yang paling rendah, kira-kira Bu Asrofa bisa mengatasinya dari nomor berapa itu? Kalau yang bisa saya atasi ya Bu ya? Nah, rentang berapa? Itu kira-kira yang bisa saya atasi ya 5 mungkin Bu. Oh, masih separuh ya? Iya, separuh. Karena gini Bu, itu kan untuk ini kan saya tidak bisa bekerja sendiri ya Bu ya. Iya. Jadi saya membutuhkan dukungan dari mungkin dari dinas pendidikan untuk mendapatkan bantuan perpustakaan itu. Jadi kami memang sudah mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan itu Bu. Jadi Iya. masih proses. Oh ya, saya juga berharap semoga
lekas dapat bantuan dari dinas tersebut, Iya, kemudian terima kasih, buku-bukunya Bu. juga bisa sampai ke sekolah. Amin. Kemudian dengan semangat Bu Asrofa ini, saya rasa Bu Asrofa itu bisa untuk menumbuhkan minat anak membaca, sering membaca, terus kemudian melihat-melihat buku cerita yang beraneka ragam, itu saya rasa sudah bisa. Insya Nah, Allah. untuk selanjutnya Bu Asrofa, kira-kira dalam perencanaan atau program yang jenengan lakukan itu, komitmen apa yang akan jenengan lakukan untuk melakukan kegiatan perencanaan tersebut? Jenengan itu harus mempunyai komitmen apa kira-kira? Ya harus rutin, continue atau tetap konsisten itu. Harus berjalan dan harus bekerja sama dengan Iya, betul. rekan-rekan, Iya, terutama dengan petugas perpustakaannya, Bu. iya. Ya itu. Ya, betul sekali. Karena kan memang kita itu harus bekerja atau berkolaborasi dengan teman ya, dengan rekan Iya, sejawat. betul. Karena memang kita harus membutuhkan orang lain. Jadi kompetensinya adalah bekerja sama dengan rekan sejawat, kemudian melakukan pembiasaan setiap hari membaca, Iya, seperti betul. itu ya. Iya, Bu. Nah, ketika melakukan pembiasaan tersebut dilakukan di mana, Bu Asrofa? di perpustakaan, Bu. Oh, di perpustakaan Iya. saja atau bisa dilakukan di tempat lain? Kalau sementara ini saya merencanakan di perpustakaan dulu, Bu. Mungkin kalau sebab ini perpustakaan kami kebetulan baru Oh iya. dan tempatnya lumayan nyaman, Baik. luas itu. Nanti tinggal bekerja sama dengan petugas perpustakaan untuk menata supaya menarik minat anak. Oh, Itu saja siap. mungkin, Bu. Ya, berarti tempatnya nanti di perpustakaan ya. Iya. Waktunya kapan kira-kira Bu Asrofa? Kan ada beberapa kelas ya itu tadi. Iya. Nah, itu nanti akan dilakukan kapan kira-kira? Ini saya masih akan memulai dari kelas saya sendiri dulu, Bu. Setelah itu Baik, nanti saya ya. akan mengajukan atau meminta persetujuan kepala sekolah untuk bisa dilakukan di setiap kelas, karena tidak mungkin hanya saya lakukan sendiri, nanti hasilnya pasti kurang maksimal ya, Bu ya. Betul sekali. Nah, ini mungkin akan saya lakukan mulai minggu depan mungkin, Bu. Ya, siap. Oh, sangat menginspirasi sekali buat saya. Kemudian sebelum kita akhiri coaching kali ini, perasaan apa yang Bu As rasakan setelah kita melakukan bincang-bincang kali ini, percakapan kali ini? Plong, Bu, sekarang mungkin ini saya nanti bisa mewujudkan ini dan bisa menumbuhkan minat baca anak-anak yang sekarang ini sudah mulai lemah, terutama sejak adanya pandemi ya, Bu ya. Iya. Tuh. Tadi yang awalnya Bu Asrofa jadi bingung bagaimana menumbuhkan anak, Nah. sekarang jadi lebih Paham, paham ya. ya, Oh, lebih ya, paham. baik. Demikian dulu kita bincang-bincang kita kali ini. Kita lanjutkan di sesi lain waktu lagi. Terima kasih Bu Asrofa. Saya mohon maaf Sama-sama, apabila Bu. ada kata yang salah. Kita kembalikan lagi ke Pak Mahfud. Terima kasih Bu Asrofa. Sama-sama, Bu Tita. Alhamdulillah sudah selesai proses coachingnya gitu ya, Bu ya. Iya, baik. Ini plong semuanya ya. Alhamdulillah. Sudah plong sekali. Oke, Bu Tita, terakhir ini kita Iya. mau bincang-bincang lagi gitu ya. Dari ini tadi proses coaching yang dilakukan Bu Tita ini tadi, perasaan Bu Tita seperti apa? Artinya begini, saya sebagai coach ini sudah mencapai target atau belum ya gitu, sudah Oh, iya. ideal belum ya Iya. gitu. Coba mungkin Bu Tita bisa menyampaikan Ya, gitu. dari coaching kali ini, kalau menurut saya sebagai coachnya saya juga sudah mencapai kompetensi yang saya katakan tadi, yaitu 3 kompetensi alur tirta. Ya. Tadi saya sudah memberikan kesadaran penuh kepada Bu Asrofa dan menanyakan bagaimana kabarnya. Kemudian saya juga sudah menyimak Bu Asrofa, yaitu Iya. tentang pembelajaran tentang bagaimana menumbuhkan minat anak tadi. Kemudian Oke. yang terakhir, saya juga sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Asrofa. Kalau menurut saya itu sudah 90% itu sudah tercapai ya Pak ya, kayaknya. Berarti kalau misalnya dibuat rentang nilai, berarti nilai Bu Tita memberikan nilai sendiri itu berapa? Ya sekitar 80-90 mungkin ya Pak. 90. Oh, Iya. luar biasa ya. Luar biasa. Geng. Iya, betul. Oke, jadi itu pengamatan dari atau penilaian dari Bu Tita. Jadi saya boleh menyampaikan pengamatan saya ya. Iya Pak. Jadi memang tadi alhamdulillah Bu Tita sudah sangat luar biasa dalam
membawakan coaching kali ini gitu ya, sehingga Bu Tita ini loh, Bu Siti ini sudah sangat antusias sekali dalam ini tadi, awalnya memiliki permasalahan, kemudian kemudian ada coaching ini tadi, kok sudah punya gambaran-gambaran, ide-ide, rencana-rencana yang sudah mau dilakukan oleh Bu Siti nantinya. Jadi itu sudah sangat luar biasa. Kalau Ibu Priyo sama nggih? Iya, sama. Dengan penilaian saya ya. Nah, jadi itu yang jadi apa ya Bu ya? Yang jadi motivasi, jadi posisi seorang coach dalam sebuah coaching itu yang penting sudah bisa membawakan coaching itu dengan baik begitu. Itu sudah menggunakan standar. Nah, kira-kira dari diskusi kita dalam kegiatan coaching begini ini mungkin ada pengembangan dari kompetensi Ibu yang ingin dicapai lagi mungkin? Iya. Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk selanjutnya yaitu tentang bagaimana itu Pak, menyimak dengan baik, kemudian memberikan memberikan lebih fokus lagi ya kepada coachingnya, mindfulnessnya itu lebih fokus lagi supaya bisa memiliki kesadaran penuh saat saya bertanya seperti itu. Kemudian indikator yang saya ingin capai tadi juga sudah terlaksana juga. Bu As tadi sudah mencari atau mendapatkan ide-ide baru dan juga sudah mencari solusi sendiri. Kemudian sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau menurut saya indikatornya juga sudah terpenuhi Pak Mahfud. Di awal tadi kan Bu Tita menyampaikan bahwa prioritas prioritas dari kompetensi yang ingin Ibu capai itu kan pertanyaan yang berbobot gitu. Kira-kira tadi sudah tercapai Bu? Kalau menurut saya sudah tercapai Pak Mahfud. Sudah tercapai, alhamdulillah lah itu. Saya juga banyak belajar ini tadi dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan ini, hingga nantinya mudah-mudahan setelah proses coaching yang kali ini itu akan jauh lebih baik lagi. Jadi saya berdoa untuk Bu Tita menjadi coach yang lebih baik lagi dari hari ini. Begitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam akhir coaching, observasi kali ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi, sekali lagi akan menjadi lebih baik dan lebih baik demi perkembangan anak didik kita juga. Amin. Terima kasih atas perhatiannya Bu Tita dan Bu Asrofah. Sama-sama Pak Mahfud. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan coaching untuk supervisi akademik kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga apa yang sudah kita demonstrasikan membawa manfaat bagi kami, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung, dan umumnya kepada pendidikan di Indonesia. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju.